Wali Kota Medan Riko Waas ini ngaco banget. Pada 13 Februari lalu, dia menerbitkan aturan yang berisi penerbitan penjualan daging non-halal. Gak heran aturan itu menuai kontroversi di masyarakat. Apalagi aturan itu dibuat hanya karena untuk memenuhi desakan sejumlah kaum intoleran. Jadi pada Januari 2026, beberapa warga muslim dari Kecamatan Medan Kota, Medan Amplas, dan Medan Denai mengirimkan surat ke wali kota. Mereka mengeluhkan keberadaan lapak daging babi yang dianggap tumbuh tanpa pengaturan jelas dan menimbulkan keresahan. Desakan semakin menguat ketika sejumlah ormas Islam dan Badan Kemakmuran Masjid atau BKM menggelar pertemuan pada 12 Februari 2026. Dalam forum itu, mereka memberi ultimatum ke wali kota Medan untuk menertibkan lapak daging babi dalam waktu 3 hari. Mereka mengancam akan menggelar aksi jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah nyata. Forum Umat Islam atau FUI Sumatera Utara bahkan terang-terangan menyatakan siap turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Nah, karena desakan itulah Riko menerbitkan surat edaran yang isinya menertibkan penjualan daging non-halal di pinggir jalan. Nah, para pedagang dan konsumen daging babi menyatakan keberatan keras atas penertiban itu. Pada 21 Februari lalu, mereka pun menggelar pertemuan di kantor DPP Horas Bangso Batak atau HBB untuk mengajukan surat keberatan atas surat edaran itu. Mereka menuntut wali kota mencabut surat edaran tersebut. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi ke kantor wali kota dan DPRD Kota Medan apabila tuntutan itu nggak dipenuhi. Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul SHMH menyebut surat edaran itu justru memicu suasana panas di tengah masyarakat yang sebelumnya aman dan kondusif. Lamsiang juga mempertanyakan aspek diskriminasi dalam kebijakan ini. Menurutnya, pedagang ikan hidup dan pedagang ayam yang juga berjualan di bahu jalan dan berpotensi mencemari lingkungan tidak ikut ditertibkan. Sementara pedagang babi yang dagingnya sudah melalui proses pemotongan resmi di rumah potong hewan milik Pemko Medan justru menjadi satu-satunya sasaran. Pegiat media sosial seperti Permadi Arya alias Abu Janda juga ikut menyoroti isu ini. Dalam unggahan realnya, Abu Janda dengan tegas mengkritik langkah ini. Dia mempertanyakan kenapa warga pendatang yang mayoritas muslim ingin menghapus tradisi lokal yang udah lama ada di Medan. Ini negara Pancasila, bukan negara Islam yang semua harus diatur menurut kemauan satu agama saja, ujarnya. Menanggapi kontroversi ini, Pemkot Medan akhirnya angkat bicara melalui asisten pemerintahan dan Kesraset Dako Medan, Muhammad Sofyan. Sofyan menegaskan bahwa surat edaran bukan kebijakan pelarangan. Tidak ada maksud melarang warga berdagang, khususnya komoditas non-halal. Ini murni penataan agar lebih tertib dan tidak menimbulkan gesekan sosial, tegasnya. Pemkot menilai praktik penjualan di trotoar, badan jalan, dan ruang terbuka menimbulkan masalah kebersihan, pencemaran lingkungan, dan potensi konflik sosial. Makanya, penjualan diwajibkan dilakukan di kos permanen atau area pasar yang sudah ditentukan pemerintah. Sebagai solusi konkret, Pemkot menyiapkan lokasi khusus di Pasar Petisa dan Pasar Sambu. Nggak cuma itu, pemerintah bahkan memberikan pembebasan retribusi selama 1 tahun. Langkah penertiban memang perlu dilakukan, tapi mestinya penertiban nggak hanya menyasar daging non-halal dong. Kalau itu yang dilakukan, jelas itu bentuk diskriminasi. Medan itu kota multikultural yang kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya. Jadi, kalau mau bikin kebijakan, sesuaikan dengan kondisi itu. Jangan cuma demi memenuhi tuntutan kelompok tertentu. Tegakkan aturan, stop diskriminasi.